Jejak kuasa Raja Sunda mengukur besarnya kekuasaan terakhir Raja Sunda sebelum Islam datang ke Jawa Barat. Ditulis oleh M. Fazil Pamungkas, dilansir dari historia.id. Perjalanan penjelajah Portugis Tom Pires akhirnya sampai juga di Jawa, sebuah negeri yang kebudayaannya jelas berbeda dengan Malaka, basis kekuatan Portugis di Asia. Cukup membuatnya tercengang. Kondisi budaya dan politik di sana telah memberi pemahaman baru baginya. Satu kerajaan yang menarik perhatian sang penjelajah adalah Kerajaan Sunda, sang penguasa bagian barat Jawa. Keberadaan Sunda telah banyak diketahui Pires sejak pendaratan pertamanya di Jawa. Ia mendapat kabar dari orang-orang di pelabuhan tentang negeri itu. Berdasar informasi tersebut, Pires lalu menulis di dalam catatan perjalanannya Summa Oriental tentang gambaran kerajaan Sunda. Pires menyaksikan secara langsung besarnya kekuasaan Raja Sunda di pulau tersebut. Namun sayang, apa yang dilihatnya itu adalah akhir dari perjalanan kerajaan Hindu-Buddha tersebut di Jawa Barat sebelum Islam benar-benar berkuasa di sana. Dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2, diketahui bahwa kerajaan Sunda yang disaksikan oleh Pires merupakan kerajaan Pakuan Pajajaran. Menurut berita dari Prasasti Batu Tulis, kerajaan ini awalnya berpusat di Kawali, namun karena keadaan tertentu akhirnya memutuskan untuk memindahkan kekuasaannya ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Bogor. Raja yang memerintah saat itu adalah Prabu Guru Dewata Prana. Administrator Inggris John Calvert saat melakukan penelitian tentang Nusantara pada pertengahan abad ke-19 dalam A Descriptive Dictionary of the Indian Island and Adjacent Countries pernah mengungkapkan keberadaan kerajaan Pajajaran ini berdasarkan penemuan prasasti dan sisa-sisa istana. Ia memperjelas informasi yang dibagikan oleh Pires. Sejarawan Nugroho Noto Susanto juga membenarkan penelitian Calvert tersebut berdasarkan sumber-sumber lokal, seperti cerita Parahyangan. Di sebuah tempat bernama Dayo, raja menghabiskan sebagian besar waktunya. Kota yang cukup besar itu dipenuhi oleh rumah-rumah berbahan utama kayu dan beratap daun kelapa. Kondisinya terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Dari pelabuhan utama, yakni Sunda Kelapa, perjalanan ke Dayo membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Raja Sunda, kata Pires, merupakan orang yang taat beribadah. Ia dikelilingi oleh ahli-ahli agama. Masyarakatnya pun dikenal sebagai kesatria dan pelaut yang unggul. Bahkan dikatakan lebih baik daripada pelaut dan kesatria dari Jawa bagian timur. Di beberapa tempat, masyarakatnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan menggembala ternak dan bercocok tanam. Setiap tahunnya, Kerajaan Pajajaran mampu menjual beras sebanyak ribuan ton, lebih dari 10 jung. Selain itu, mereka menghasilkan sayur mayur yang tak terhitung jumlahnya, serta menjual aneka hewan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya. Selain bahan makanan, Pajajaran juga memperjualkan para budak, laki-laki dan perempuan. Salah satu bukti besarnya kerajaan Pajajaran ini juga terlihat dari kepemilikan raja atas 4.000 ekor kuda dan 40 ekor gajah yang dipelihara. Raja menggunakan gajah-gajah itu untuk beberapa acara kerajaan, tidak sebagai alat berperang. Selama berada di Pajajaran, Pires tidak melihat adanya konflik di masyarakat. Menurutnya, raja memerintah dengan adil dan bijak sehingga rakyatnya dalam keadaan yang selalu baik. Kerajaan Pajajaran telah melakukan perdagangan secara luas dengan negeri-negeri di sekitarnya. Bahkan mereka telah mencapai Malaka untuk bertransaksi dengan bangsa Portugis. Beberapa komoditi, termasuk bermacam kain khas Sunda, dikirim ke Malaka. Hubungan baik juga terjalin antara orang-orang Sunda dengan pedagang Arab dan Tiongkok di negerinya. Namun, gambaran betapa besarnya kekuasaan kerajaan Pajajaran oleh Pires itu hanya terjadi selama keberadaannya di sana. Setelah ia meninggalkan negeri itu, konflik antara Sunda yang masih berpegang kepada Hindu-Buddha dengan Islam mulai memanas. Puncaknya, kira-kira pada 1579, kerajaan Sunda ini berhasil diduduki oleh kekuatan Islam. Perubahan di pemerintahan tentu berpengaruh besar pada kondisi masyarakat dan negeri Pajajaran di kemudian hari.